Cerita dibuka dengan suasana hangat padang es di Fathermost North tahun 1857. Di sana tampak sebuah kapal yang tengah melakukan ekspedisi ke kutub utara, namun kini terjebak di hamparan es tebal Antartika. Salah satu awak kapal bernama Larsen melapor kepada sang kapten yang bernama Anderson bahwa para kru sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan karena kelaparan dan kedinginan. Namun meski begitu, sang kapten tetap bersikeras meneruskan ekspedisinya. Saat malam tiba, Larsen kembali melapor setelah mendengar suara ledakan tak jauh dari posisi mereka. Tanpa pikir panjang, Kapten Anderson bersama beberapa awak kapal pun segera menuju sumber ledakan itu dan menemukan seorang pria terluka bernama Victor Frankenstein. Ia kehilangan banyak darah dan menggunakan kaki palsu di salah satu kakinya. Karena kapten baik hati, Victor pun dibawa naik ke kapal untuk diobati. Namun tak lama kemudian muncul sesosok makhluk besar yang rupanya sedang memburu Victor. Kapten Anderson dan para kru pun berusaha menembaknya, tapi peluru seolah tak mempan. Makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi luar biasa meski berkali-kali tertembak. Ia tetap hidup dan mampu naik ke kapal untuk menghabisi beberapa awak. Untungnya, Larsen menembak makhluk tersebut dengan shotgun hingga terjatuh dari kapal. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka sadar makhluk itu tidak bisa mati. Saat makhluk kuat itu mencoba membalikkan kapal, Anderson menembak permukaan es hingga retak. Alhasil makhluk itu pun kelelep ke dalam lautan beku. Setelah keadaan mulai tenang dan Victor kembali sadar, ia akhirnya menceritakan semuanya. Victor mengaku bahwa dirinya lah pencipta makhluk tersebut yang ia beri nama The Creator. Makhluk buas itu adalah hasil dari eksperimennya sendiri. Ia menyesal dan berniat menebus kesalahannya dengan menyerahkan nyawanya. Dan dari sinilah Victor mulai menceritakan kisah masa lalunya agar hidupnya dikenang. Scene berpindah ke Victor kecil yang tumbuh sebagai anak sulung. Ayahnya adalah seorang dokter bedah terkenal, namun ia menikahi ibunya karena seorang bangsawan. Watak ayahnya selalu keras dan penuh ambisi ingin menjadikan Victor penerus profesinya. Ia sering menggunakan kekerasan dalam mendidik Victor, sehingga hubungan keduanya renggang. Apalagi sang ayah jarang di rumah dan ibunya menjadi satu-satunya tempat Victor mencari kasih sayang. Pada suatu pagi saat Victor dan ibunya sedang reمی, tiba-tiba ibunya mengalami kontraksi. Ayah Victor bernama Ayah pun bergegas menangani persalinan istrinya. Namun, begitu anak kedua lahir, sang ibu akhirnya meninggal dunia. Bayi itu diberi nama William. Kematian sang ibu tentu saja menjadi pukulan berat bagi Victor. Singkat cerita, setelah William mandan gede sitik, Victor mendapati kalau ayahnya lebih sayang kepada William dengan memberinya sebuah dokar. Pada suatu hari, Victor dengan berani menyalahkan ayahnya. Ia menghina ayahnya sebagai seorang dokter terkenal yang justru gagal menyelamatkan istrinya sendiri. Dan sejak saat itulah, Victor bertekad menaklukkan kematian dan menjadi dokter bedah yang jauh lebih hebat daripada ayahnya dengan motivasi dari dewa kegelapan melalui mimpinya. Saat Victor dewasa di kapal sedang bercerita masa lalunya, monster The Creator tiba-tiba bangkit dari bongkahan es dan bersiap menyerang kapal kembali. Sementara itu, Victor kembali menceritakan kisahnya. Waktu terus berlalu. Setelah sang ayah meninggal, perkebunan ibunya terbakar dan semua propertinya habis. Hal itu menyebabkan Victor dan William hidup terpisah. William ikut keluarga di Vienna, sedang Victor melanjutkan studi di Edinburgh. Bertahun-tahun kemudian, Victor dewasa berhasil menjadi ahli bedah jenius. Ia terlihat sedang mepresentasikan hasil eksperimennya di depan para profesor dan tamu kehormatan di Royal College of Surgeons of Edinburgh. Ia menunjukkan bagaimana potongan tubuh mayat dapat digerakkan kembali dengan menghubungkan saraf, otot, dan ligamen. Eksperimen itu tentu saja mengejutkan semua orang. Namun, sebagian besar profesor menganggapnya tidak bermoral dan menistakan Tuhan.
Di saat itu juga di antara mereka ada seorang pria nyentrik yang sangat tertarik dengan temuan Victor. Dalam perjalanan pulang setelah presentasi, Victor dihampiri oleh pria nyentrik tadi bernama Henrik Herlander. Herlander datang membawa sepucuk surat dari adik Victor yaitu William yang menulis bahwa ia akan segera menemui Victor untuk memperkenalkan tunangannya yang ternyata adalah ponakan Herlander sendiri, bernama Elizabeth. Herlander yang kagum pada hasil eksperimen Victor kemudian mengundangnya datang ke kediamannya esok hari. Ia berjanji akan mempertemukan Victor dengan William dan Elizabeth, sekaligus memperlihatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Keesokan harinya, Victor menepati undangan itu. Di rumah besar milik Herlander, ia melihat sang tuan rumah yang ternyata memiliki hobi fotografi. Namun, kejutan sesungguhnya datang ketika Herlander menunjukkan temuannya, yaitu sebuah model anatomi tubuh hasil dari penemuan para dokter muslim di masa lampau yang menggambarkan sistem getah bening manusia. Menurutnya, sistem ini menyimpan rahasia regenerasi dan kehidupan abadi. Ia yakin dengan kecerdasan Victor, mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Herlander bahkan menawarkan diri untuk menjadi pendana utama dalam penelitian Victor. Meskipun begitu, Victor belum langsung menerima tawaran itu dan mengatakan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Tak lama berselang, Victor akhirnya bertemu dengan adiknya, William, dan tunangannya, Elizabeth. Dalam jamuan makan sore, Victor sempat membahas teorinya tentang regenerasi manusia. Namun gagasan itu langsung ditantang oleh Elizabeth karena dianggap bertentangan dengan kehendak Tuhan. Perdebatan kecil itu pun terjadi di antara keduanya, sementara William dan Herlander hanya bisa menyimak dari samping. Namun, sejak pertemuan itulah Victor justru merasakan gejolak aneh di dalam dirinya terhadap Elizabeth. Cigar and brandy in my study. She's met an angel on a plane. Saat sedang asik menceritakan kisahnya, di atas kapal yang terjebak es, para awak mulai panik dengan munculnya kembali monster yang sebelumnya menyerang mereka. Para awak kapal menyarankan kapten agar melepaskan Victor. Namun Kapten Anderson mencoba menenangkan mereka dan menegaskan bahwa ia akan melindungi Victor karena ia sudah menjadi aset berharga bagi kerajaan Inggris. Victor kemudian kembali melanjutkan kisahnya. 2 minggu kemudian, Victor, William, dan Herlander pergi survei sebuah menara tua di tepi tebing laut yang akan dijadikan sebagai laboratorium penelitiannya. Bangunan itu kokoh dan terisolasi, sangat cocok untuk eksperimen besar. Herlander menjamin semua kebutuhan biaya riset Victor akan ia tanggung. Selain itu, William juga diminta membantu menyiapkan segala peralatan, termasuk alat penyalur petir, dan dari situlah Victor akhirnya menyetujui kerjasama dari Herlander. Di hari berikutnya, Victor mulai mencari subjek uji coba dengan mengunjungi tempat para narapidana yang akan dihukum mati. Di sana ia mencari tubuh yang kuat dan utuh untuk penelitiannya. Setelah memesan mayat, Victor melihat Elizabeth yang baru saja membeli buku. Karena penasaran, Victor pun mengikuti wanita itu hingga ke bilik doa dan menyamar sebagai pendeta agar bisa berbicara dengannya. Namun, percakapan mereka tak berjalan baik. Elizabeth ternyata sadar jika yang diajak bicaranya bukan Romo, tapi Victor. Ia lalu dengan sengaja menyebut Victor sebagai pria manipulatif dan arogan. Meski sempat kecewa, Victor tetap mencoba mendekatinya dan akhirnya berhasil mengajaknya makan malam. Di sana Elizabeth bercerita tentang ketertarikannya pada serangga yang menurutnya makhluk paling murni di dunia. Tak lama Victor lalu memaksanya berdansa untuk mencairkan suasana. Seiring waktu, William bekerja keras membangun laboratorium lengkap untuk kakaknya. Victor juga dengan licik menyuruh William lembur di menara itu agar ia bisa terus berduaan dengan Elizabeth. Singkat cerita, setelah semuanya siap, Victor mulai bereksperimen menghidupkan manusia buatannya. Namun semua upaya awalnya gagal. Tekanan juga datang dari Herlander yang mendesak Victor agar segera menyelesaikan penelitiannya. Menurutnya, perang sebentar lagi akan berakhir dan sumber dana Herlander semakin menipis. Pada suatu malam, Elizabeth tiba-tiba datang ke ruang kerja Victor. Ia mengaku kagum pada pencapaian Victor, tapi pria itu justru menyatakan perasaannya bahwa ia jatuh cinta.
Namun Elizabeth tentu saja menolaknya karena sudah berjanji setia pada William. Penolakan itu sempat membuat Victor mumet. Ia pun melampiaskannya dengan berendam. Tapi di tengah keputusasaan itu, tepatnya saat melihat pundaknya sendiri, ia menyadari bahwa sumber kehidupan bukan hanya pada sistem saraf, melainkan juga pada getah bening. Ia pun menghubungkan aliran listrik dari baterai ke sistem getah bening ke mayat ciptaannya. Dan kali ini, eksperimen itu berhasil. Beberapa hari kemudian setelah perang berakhir, Victor ditemani Herlander mengumpulkan beberapa jasad prajurit yang gugur di medan tempur. Setelah itu dari potongan-potongan tubuh beberapa mayat, Victor menyusun satu persatu bagian untuk menciptakan manusia baru. Semua proses itu disaksikan langsung oleh Herlander yang sibuk mendokumentasikan hasil kerja Victor. Hingga akhirnya tubuh sempurna itu akhirnya terbentuk. Di malam harinya badai pun datang. Victor pun bergegas meletakkannya di tengah menara dan menunggu datangnya petir untuk mengalirkan energi kehidupan. Namun sebelum proses dimulai, ia menemui Herlander dan menemukan fakta mengejutkan. Herlander ternyata mengidap penyakit panu dan sifilis yang sudah parah. Ternyata itulah alasan mengapa ia begitu terobsesi pada penelitian Victor ini. Setelah ketahuan, Herlander akhirnya memohon agar Victor mau menggabungkan sebagian tubuhnya ke dalam ciptaannya. Namun Victor menolak keras karena takut penyakit panu dan sifilisnya justru mengacaukan stabilitas makhluk yang telah ia bentuk dengan sempurna. Di tengah hujan badai, Victor lalu memanjat ke puncak untuk memasang alat pemancing petir. Setelah Victor turun, Herlander masih saja ngotot agar menuruti permintaannya karena ialah yang telah mendanai semua penelitian milik Victor. Tapi Victor tetap teguh pada pendiriannya. Hingga akhirnya di tengah perdebatan itu, Herlander terpeleset dan jatuh wawah. Hal itu pun membuat kepalanya pecah dan tewas seketika. Meski begitu, Victor yang sudah gila dengan ambisinya tidak berhenti. Ia terus melanjutkan eksperimennya. Dan sesaat kemudian, alat tersebut aktif tersambar petir yang begitu dahsyat. Aliran listrik mengalir deras ke tubuh ciptaannya, menandakan kehidupan mulai terbentuk. Namun, saat Victor memeriksanya, eksperimen itu gagal karena makhluk itu tampak tidak bernyawa. Dari situlah Victor merasa telah dibohongi oleh malaikat kegelapan. Ia pun turu dan kembali bermimpi tentang malaikat kegelapan. Namun, di keesokan paginya, saat terbangun, Victor dibuat terkejut saat melihat makhluk ciptaannya ternyata hidup. Victor pun girang bukan main. Meskipun tubuh itu hidup, makhluk tersebut tampak tak tahu apa-apa, seperti bayi yang baru lahir. Ia meniru setiap gerak dan ucapan Victor, termasuk saat Victor menyebut namanya sendiri. Makhluk itu pun menirunya dengan berkata Victor. Setelah itu, Victor membawa makhluk tersebut ke ruang bawah tanah menara. Makhluk itu benar-benar polos, tidak mengenal air, api, panas maupun dingin. Demi keamanan, Victor akhirnya memborgolnya di sana. Namun, lama-kelamaan, Victor merasa ciptaannya itu tak berarti dan justru menjadi beban bagi pikirannya. Minggu demi minggu berlalu, makhluk itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Ia hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu Victor. Hal itu membuat Victor frustasi, hingga pada suatu hari, The Creator secara tiba-tiba memegang pisau cukur tanpa merasa sakit, dan luka yang ditimbulkannya langsung sembuh begitu saja. Tentu saja hal itu membuat Victor semakin bingung dan ketakutan. Tak lama William dan Elizabeth datang mengunjungi menara karena tidak mendapat kabar dari Herlander. Victor pun menyambut mereka dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Elizabeth mendengar suara dari bawah menara, ia diam-diam turun dan memeriksanya. Di sanalah ia menemukan makhluk ciptaan Victor yang terantai sendirian. Elizabeth merasa iba melihat kondisinya yang begitu mengenaskan. Ia pun pergi menemui Victor dan bertanya siapa sebenarnya makhluk di bawah sana. Akhirnya, Victor pun memperkenalkan makhluk itu kepada William dan Elizabeth. Ia berkata bahwa semua fungsi tubuh makhluk itu berjalan dengan baik. Hanya saja, ia tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Di malam harinya,
Elizabeth kembali menemui makhluk tersebut yang sedang duduk memandangi aliran air yang keluar melalui terowongan menuju laut. Dengan polos makhluk itu memberikan daun yang ia temukan. Elizabeth tersenyum dan mengajari makhluk itu menyebut namanya. Saat ia pergi, makhluk itu tiba-tiba bisa mengucapkan namanya, yaitu Elizabeth. Victor yang dari tadi ternyata duduk di tangga kemudian mengungkapkan kepada Ellie bahwa makhluk itu memang bisa berbicara, tapi bukan karena kecerdasannya, melainkan meniru. Namun menurut Elizabeth, justru kemurnian makhluk itu yang membuatnya tampak lebih manusiawi dibanding manusia itu sendiri. Your heart. Only monsters play. Setelah Ellie pergi, Victor justru merantai makhluk itu kembali dan memaksanya untuk menuruti apa yang ia perintahkan. Give me your leg! Give it to me, beast! Leg! Keesokan harinya, Victor akhirnya memberitahu William bahwa Highlander telah meninggal dunia. Ia menunjukkan jasad Highlander dan menyalahkan kematian itu pada makhluk ciptaannya. Ia menyuruh William membawa Elizabeth pergi dari tempat itu tanpa memberitahu apapun tentang kematian Highlander. William pun menuruti perintah kakaknya dan membawa Elizabeth pergi di keesokan paginya. Sementara itu, Victor yang sudah kehilangan kesabaran berniat mengakhiri semuanya. Ia berencana membakar makhluk ciptaannya bersama dengan menara serta semua data penelitian itu. Sedang Elizabeth yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba merasa firasat buruk seolah tahu bahwa Victor akan melakukan hal yang gila. Ia pun meminta William untuk putar balik. Di menara, Victor menatap makhluk itu untuk terakhir kalinya. Ia memintanya mengucapkan kata lain selain Victor. Tapi makhluk itu hanya diam dan kembali menyebut Victor. Ketika Victor hendak menyalakan api, makhluk itu akhirnya berkata Elizabeth. Namun ucapan itu tak digubris. Victor tetap menyalakan api dan membakar seluruh tempat tersebut. Ketika api mulai melahap bangunan, terdengar jeritan memilukan dari makhluk itu. Dari situlah Victor sempat menyesal dan berusaha menyelamatkannya. Namun semua sudah terlambat. Saat membuka pintu, ledakan besar pun terjadi. Ledakan itu membuat salah satu kaki Victor hancur. Tak lama kemudian, William dan Elizabeth datang untuk menolong maksudnya Victor. Kita kembali lagi ke kapal. Mendengar kisah gila yang diceritakan oleh Victor, sang kapten merasa kagum sekaligus menganggapnya sudah kehilangan akal. Namun Victor juga membalas jika sang kapten tak kalah gila karena ekspedisi nekatnya yang tidak manusiawi terhadap para awak kapalnya. Tersindir dengan ucapan itu, kapten pun berniat memeriksa keadaan para awaknya. Tapi begitu ia membuka pintu, sosok makhluk ciptaan Victor kini telah memporak-poranda seluruh kapal. Secara mengejutkan, makhluk itu berkata, "Penciptaku telah menciptakan kisahnya kepadamu. Dan sekarang, kini giliranku untuk bercerita." Dari sinilah kisah makhluk itu dimulai. Di mana saat api mulai menjalar di dalam menara, ia terus memanggil nama Victor, namun tak ada siapa-siapa pun. Dengan sisa kekuatannya, makhluk itu berhasil melepaskan diri dari rantai dan melompat dari lubang saluran pembuangan tepat sebelum ledakan besar terjadi. Tubuhnya tenggelam ke dasar laut, tapi entah bagaimana, ia terdampar di tepi karang. Ia berjalan tertatih menuju hutan, lalu menemukan sisa tulang-tulang dari eksperimen gila Victor. Tak jauh dari situ, ia juga melihat jas usang milik para prajurit perang, dan tak pikir panjang langsung memakainya. Dalam perjalanannya, makhluk itu bertemu sekawanan rusa yang sedang memakan nasi. Ia pun ikut memakannya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba peluru dari para pemburu mengenai tubuhnya. Ia pun lari ke tengah hutan dan mendapati luka tembaknya sembuh seketika. The Creator kemudian menemukan sebuah rumah terpencil. Ia masuk ke dalam gudang generator dan tertidur di antara tumpukan karung serta tikus-tikus yang berkeliaran. Keesokan harinya, barulah ia sadar bahwa rumah itu ternyata milik para pemburu yang sebelumnya menembaknya. Dari balik celah, ia mengintip kehidupan mereka. Di keluarga itu ada seorang kakek buta yang penuh kasih sayang kepada cucunya yang ceria. Hari-hari, ia mengamati kebersamaan mereka dari kejauhan. Ia bahkan ikut belajar berbicara dengan meniru setiap kata yang diajarkan sang kakek kepada cucunya.
Dalam diam, makhluk itu ingin menjadi bagian dari keluarga kecil tersebut. Dan dari situlah ia mulai membantu mereka secara diam-diam, seperti mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah banyak. Keluarga itu mengira bahwa kayu-kayu bakar ini bantuan dari arwah hutan. Sehingga sejak saat itulah makhluk tersebut menjadi pelindung tak terlihat bagi mereka. Sebagai balasan, keluarga itu sering meninggalkan makanan dan minuman untuk arwah yang mereka percayai. Pada suatu hari, rumah itu diserang oleh kawanan serigala yang memangsa hewan ternak mereka. The Creator ingin menolong, namun ia justru menyaksikan bagaimana manusia membantai para serigala itu tanpa belas kasihan menggunakan senapan. Setelah kejadian itu, keluarga tersebut memutuskan pergi ke kota untuk menjual hasil ternak selama musim dingin. Namun sang kakek menolak ikut dan ingin tetap tinggal sendirian. Kesempatan inilah yang membuat The Creator memberanikan diri menunjukkan wujud aslinya kepada sang kakek. Bukannya takut, sang kakek justru tersenyum dan berkata bahwa ia sudah tahu dialah arwah hutan yang selama ini membantu mereka. Kakek itu menyadari bahwa makhluk tersebut bukanlah monster, melainkan jiwa baik yang kesepian. Ia lalu mengajaknya tinggal bersama. Makhluk itu begitu terharu hingga meneteskan air mata. Hari demi hari, hari-hari demi hari, mereka lalu bersama. Sang kakek mengajarinya membaca, dan ia mulai memahami kisah tentang Adam dan Hawa dan buku sejarah lainnya yang membuat ia semakin cerdas. Saat musim dingin tiba, ia dibuat takjub oleh turunnya salju untuk pertama kalinya. Oh, my dear friend. Sang kakek kemudian memberikannya sebuah buku tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan makna kematian. Dari situlah makhluk itu mulai merenungi asal-usulnya dan hanya mengingat satu nama, yaitu Victor. Sang kakek pun menasihatinya agar ia mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan dari mana ia berasal. Dengan tekad kuat, ia kembali ke menara tempat ia diciptakan. Di sana ia menemukan bukti mengerikan bahwa tubuhnya tersusun dari potongan jasad manusia tak bernyawa. Ia juga menemukan surat dari William untuk Victor yang berisi alamat tempat tinggalnya. Saat The Creator pulang dari menara, tragedi terjadi. Rumah si kakek telah diserang kawanan serigala, dan sang kakek ditemukan sedang dicabik-cabik. The Creator pun langsung membantai seluruh serigala yang menyerang rumah itu. Setelah itu, The Creator berbisik kepada si kakek bahwa ia sudah mengetahui asal-usulnya, di mana dirinya hanyalah monster dari kumpulan tubuh-tubuh mati. Meskipun begitu, sang kakek yang sekarat tetap menenangkannya dan berkata bahwa ia bukan monster. Dia adalah orang baik dan juga teman. Hingga akhirnya sang kakek mengebuskan napas terakhirnya. Tak lama kemudian keluarga pemburu itu pulang dan melihat kakek mereka sudah tiada. Mereka mengira makhluk itu adalah pelakunya. Tak berpikir panjang, mereka pun menembaknya. The Creator membalas dengan membunuh salah satu dari mereka. Meskipun begitu, para pemburu terus menembaki The Creator hingga ia tersungkur di atas salju dan mati. Namun saat malam tiba, ia kembali hidup dan luka-lukanya pulih begitu saja. Death, a gift. I felt single grace from you. Setelah menceritakan kisahnya, The Creator menjelaskan alasannya mengejar Victor kepada sang kapten. Menurutnya, kematian adalah anugerah Tuhan yang tidak diberikan oleh Victor. Kini dengan hati penuh kehampaan, makhluk itu datang menuntut satu hal pada Victor agar diberikan seorang pendamping. Seorang yang bisa menghapus kesepiannya. Scene lalu berpindah ke masa lalu lagi, di mana setelah ditolong William, Victor terbangun dan mendapati dirinya di rumah William. William kemudian datang membawakan kaki palsunya dan mengatakan jika hari ini adalah hari pernikahannya. William juga berkata bahwa ia berencana menjual tanah tempat berdirinya menara itu. Tapi tanpa disadari, The Creator ternyata sudah berada di sekitar rumah mereka. Di sisi lain, Victor sempat menemui Elizabeth. Di hari bahagia itu, Elizabeth hanya meminta agar Victor tidak lagi berbohong dan mintanya untuk pergi dari kehidupannya. Setelah Victor kembali ke kamarnya, ia merasa ada yang mengawasi. Dan benar saja, di saat itulah The Creator muncul dari kegelapan. You survived. I made you well.
The Creator memohon agar Victor mau menciptakan makhluk baru sepertinya, seorang yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Namun Victor menolak keras. Ia menegaskan tak akan pernah lagi menciptakan makhluk seperti itu. The Creator yang putus asa pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mati, tapi juga tak benar-benar hidup sehingga membuatnya tersiksa. And then what? Reproduction. A grave. Never! It is still born. The miracle is... The Creator yang marah justru menyerangnya hingga menimbulkan keributan besar. Keributan itu membuat Elizabeth datang, dan ia terkejut saat kembali melihat sosok The Creator dan langsung membelainya. Sayangnya Victor yang ketakutan malah menembak makhluk itu, tapi Elizabeth mencoba melindunginya sehingga ialah yang tertembak. Tak lama, William dan orang-orang datang. Dalam kepanikan, Victor menuduh The Creator sebagai penyebabnya. William pun menyerang The Creator dan terjadilah kerusuhan. Namun semua terhenti saat Elizabeth yang sekarat justru meminta The Creator untuk membawa pergi. The Creator pun menuruti permintaannya dan membawa Elizabeth menjauh dari pesta. Sementara itu, William tewas akibat benturan keras sebelumnya. Di detik-detik napas terakhir, ia mengaku bahwa sejak lama ia takut pada Victor karena ambisi dan kegilaan pikirannya. Menurut William, Victor lah monster sebenarnya yang menyebabkan kekacauan ini. The Creator kemudian membawa Elizabeth ke sebuah goa. Ia menidurkan jasadnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Elizabeth sempat berkata bahwa ia melihat sesuatu yang murni dalam diri The Creator, dan ia merasa tenang bisa menetapnya sebelum tiada. Tak lama setelah itu, Victor tiba di gua dan mendapati jasad Elizabeth yang sudah tidak bernyawa. The Creator lalu muncul dan mengaku ingin mati dan menyusul Elizabeth. Tapi ia tak bisa. Ia pun menyerang Victor lalu pergi meninggalkannya. Victor yang dikuasai dendam terus mengejarnya selama berhari-hari dengan kereta salju. Ia bahkan membeli berbagai persenjataan dan dinamit, berniat mengakhiri semuanya malam itu juga. Hingga akhirnya di malam sunyi, The Creator datang ke tenda Victor. Victor sudah bersiap dengan senapan dan berhasil menembak tangan The Creator. Namun The Creator malah mengambil dinamit dan menyalakannya seolah ingin menguji batas hidupnya. Granat itu pun meledak dan suara ledakannya adalah suara yang kita dengar di awal film tadi. Ledakan itu ternyata belum mampu mengakhiri hidup The Creator. Sementara Victor diselamatkan oleh sang kapten dan perawak kapalnya. Kita kemudian kembali ke dalam kapal. Di situ kondisi Victor mulai sekarat. Victor akhirnya menyesali semuanya dan ia minta maaf kepada The Creator. Ia mengakui bahwa dirinya telah salah. Dengan penuh penyesalan, Victor menyebut The Creator sebagai anaknya dan minta maaf atas penderitaan yang ia ciptakan. The Creator pun memaafkannya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Victor meminta agar The Creator memanggil namanya sekali lagi. Ia ingin The Creator menggunakan namanya dan hidup abadi sebagai Victor Frankenstein agar namanya dikenang bermanfaat. Victor pun mati di pelukan The Creator. Setelah mendengar kisah dari kedua belah pihak, sang kapten membiarkan The Creator meninggalkan kapal meski para awak masih menatapnya dengan ketakutan. Sebelum benar-benar pergi, The Creator membantu melepaskan kapal dari jebakan es hingga bisa kembali mengarungi lautan. Para awak bersorak bahagia,
dan kapten memutuskan untuk tidak melanjutkan ekspedisi ke Kutub Utara, melainkan pulang ke rumah. Film ini diakhiri dengan adegan The Creator yang berdiri menatap matahari dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Frankenstein. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.